Ya, Shalom. Saya percaya bisa lebih semangat daripada ini. Shalom. Bisa lebih semangat lagi. Shalom. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya. Senggol kanan kiri katakan ojo dulu yo. Iya, teman-teman. Saya mau kasih tahu ya, sebetulnya kami pembicara dari mimbar tuh bisa kelihatan semua, yang tidur siapa, yang main HP siapa, yang ngobrol sendiri siapa. Tapi kami rindu saya rindu memberikan satu pengajaran, kita saling menghargai dan menghormati. Dengan cara kami pengkhotbah, kami siapkan khotbah yang terbaik buat Anda, dan Anda juga saling menghargai dengan cara Anda bisa dengarkan dengan baik. Khotbah nggak lama, cuma 20 menit, tapi bisa saudara dengarkan dengan baik ya. Jadi dari atas bisa kelihatan ya. Karena suatu kali ada pengkhotbah ya, karena dia pertama kali khotbah beraninya ada, tapi salah ya. Dia bilang, saudara-saudara, hari ini yang sakit engkau akan disembuhkan oleh bulir-bulir Yesus. Wah gitu ya. Penggembalanya bilang salah, bilur gitu. Nah dia udah aduh salah lagi ya. Daripada dia revisi, dia hajar, dia teruskan. Saudara, kalau bulir-bulir saja bisa menyembuhkan, apalagi bilur-bilur Yesus. Ya, jadi dikasai ya. Nah, saya percaya sampai hari ini mujizat masih terjadi. Amin. Kemarin hari Kamis saya di ibadah pionir, saya cukup terharu Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu, karena nanti ketemu teman-teman. Saya cukup terharu ya saudara-saudara, teman-teman semuanya. Kenapa? Karena ada satu oma yang datang kepada saya dan saya merasa begitu baiknya Tuhan. Karena oma ini tuh punya sakit mah perut yang sudah sejak lama, hampir berapa bulan itu enggak hilang-hilang, teman-teman. Terus dia udah ke dokter, dia sudah minum obat, tapi enggak sembuh-sembuh. Terus saya kepikiran, karena di Malang di tempat ini kan ada ibadah mujizat. Terus dia, saya mau datang ibadah mujizat, ada Pastor Yoel, saya pingin percaya Tuhan bisa sembuhkan melalui Pastor Yoel. Dia datang, saya waktu itu nggak tahu, nggak sadar kalau oma itu maju ya, karena saya doakan gitu. Terus oma itu bilang, setelah didoakan sama Pastor Yoel, saya pulang, malam itu perut saya enakan, dan Seninnya, tahu Pastor Yoel apa yang terjadi? Saya udah enggak sakit sampai hari ini, sudah 3 minggu berjalan. Dan saya percaya Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Jadi jangan kultuskan hamba Tuhan, saya cuma hamba, saya cuma alat Tuhan. Kita fokus sama Tuhan. Dan sampai hari ini oma itu ngalaminya 3 minggu yang lalu, awal bulan. Dan baru berani cerita sekarang. Kan kayak saya kalau di Malang saya bilang kalau yang mengalami kesaksian boleh WA saya ke nomor saya, mungkin malu-malu ya saya ceritakan, saya samarkan identitasnya karena privasi ya, dan untuk confidential juga. Dan dia bilang saya nggak bisa WA, piye Pak Yoel, makanya saya baru ketemu Pak Yoel baru bisa saksi. Dan saya sangat terharu dia waktu dia cerita matanya berkaca-kaca, saya ikut juga berkaca-kaca ya, karena Tuhan itu baik, sangat-sangat baik. Buat teman-teman, Tuhan juga baik. Karena Tuhan yang sama yang menolong oma tadi, yang menolong saya juga Tuhan yang sama, sanggup menolong teman-teman semuanya. Amin. Siapa nama Tuhan kita? Yesus Kristus, dia namanya ya. Nah, kita mau lihat di Ibrani 13 ayat yang ke-1. Saya mau sampaikan tentang kasih ya, peliharalah kasih persaudaraan. Kita bisa lihat di Ibrani 13 ayat yang ke-1. Cuma 3 kata ayatnya ya. Ibrani 13 ayat yang ke-1. Sudah muncul? Ya. Baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Peliharalah kasih persaudaraan. Bisa dihafal? Bisa, cuma 3 kata. Nah, kalau kita melihat ayat ini itu pakai tanda seru. Berarti ini perintah. Peliharalah kasih persaudaraan. Nah, kasih persaudaraan, jadi kita perlu tahu ya, kasih itu ada 4 jenis. Yang pertama, ada yang namanya kasih itu namanya agape, atau bahasa lainnya agapau, yaitu kasih yang tak bersyarat. Apa itu kasih yang tak bersyarat? Ya kasihnya Tuhan kepada manusia. Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia, bukan manusia yang dituhankan. Jadi Tuhan yang turun mau menjadi manusia. Supaya apa?
supaya Anda dan saya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal, yaitu apa? Sorga. Kenapa Yesus harus jadi manusia? Kenapa Yesus harus disalib? Karena manusia jatuh dalam dosa, maka manusia harus diganti manusia. Makanya Yesus Tuhan berinkarnasi menjadi daging, menjadi manusia, supaya harusnya kita yang disalib. Harusnya ini kita nih, dia ganti salib kita. Dia tebus dosa kita, dia mati. Ya, tapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan pada hari yang ke-40, dia naik ke surga. Hari ini mungkin ada teman-teman kau yang gampang galau, gampang sedih. Saya mau katakan ya, mungkin ada engkau yang putus asa dan berkata, aku mau bunuh diri aja. Saya mau katakan, kalau engkau masih berpikir mau bunuh diri, berarti itu belum jadi mau bunuh diri. Kenapa? Orang nggak mau bunuh diri, nggak ngomong langsung lompat. Orang kalau mau bunuh diri, nggak akan ngasih tahu orang, langsung dari lantai 10 lompat. Itu kalau orang mau bunuh diri. Tapi kalau, saya mau bunuh diri, berarti ya nggak jadi itu. Karena orang bunuh diri, nggak ngomong, tidak diduga-duga, tidak disangka-sangka, tiba-tiba loncat dari lantai 10. Saya pikir anak ini nggak apa-apa, tapi kok bisa bunuh diri ya? Itu. Tapi kalau masih, apa saya bunuh diri aja ya? Ayo wis tak temenin nang supermarket wis beli baygon, ayo minum bareng ayo. Karena nggak mungkin pasti. Kenapa saya bisa katakan demikian? Karena kalau masih ngomong biasanya cuma ngomong. Kalau sudah tingkat parah nggak ngomong langsung loncat. Lek loncat ya jangan tanggung-tanggung, jangan lantai 3. Lek lantai 3 cuklek. Lek lantai 10 ke atas itu baru. Tapi saya cuma mau katakan jangan gampang menyerah karena kita masih punya Tuhan. Amin. Ada lagu berkata, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Wah, itu kalau hari Sabtu Minggu ya. Kalau hari Senin, aku masih punya hutang, punya cicilan. Nah, itu ya. Tapi saya percaya Tuhan masih sanggup menolong kita. Amin. Nah, itu kasih agape. Kasih agape tidak akan pernah dari manusia ke Tuhan, gak akan pernah. Karena kita kasihnya itu pasti bersyarat. Aku mencintai kamu kalau, itu syarat. Aku baik kalau kamu baik. Ajaran manusia apa? Balas dibalas baik, jahat dibalas jahat. Betul ya? Tapi kalau ajaran setan, baik dibalas jahat. Tapi kalau ajaran Tuhan, jahat dibalas baik. Itu bedanya. Sekali lagi saya ulangi ya. Kalau ajaran dunia, baik dibalas baik, jahat dibalas jahat. Kalau ajaran setan, baik dibalas jahat. Tapi kalau ajarannya Tuhan, jahat dibalas baik. Ampunilah mereka yang bersalah, doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Itu ajarannya Tuhan. Kok dunia apa? Mata ganti mata. Kalau kamu dipukul, tendang. Kalau kamu diseret, kamu hajar dia lebih lagi. Itu ajaran dunia. Ini yang membedakan kita dengan dunia. Karena Yesus ajarkan jahat dibalas baik. Kalau Yesus tanpa kasih, mana mau dia disalib? Disalib sakit, diludahi lagi, dicambuk 39 kali. Tadi saya sempat bilang tentang bilur-bilur. Bilur itu gitu loh, kalau pas dicambuk, ditarik itu ada koyor-koyornya. Tahu koyor? You know koyor-koyor? Yang di bawahnya kulit, di atasnya daging. Itu kayak lemaknya itu, koyor-koyor. Itu bilur. Dan oleh bilur yang sakit, disembuhkan. Amin. Amin. Ya, jadi itu agape. Yang kedua, ada kasih yang namanya storge. Storge itu kasih orang tua kepada anak, kasih anak kepada orang tua, kasih saudara kandung kepada saudara kandungnya. Saya cuma mau katakan, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Satu ibu bisa merawat 10 anak, 10 anak belum tentu bisa merawat satu ibu. Betul apa betul? Saya di Malang melayani di panti jompo, sedih ngelihatnya. Loh oma, masih sehat kok di panti jompo? Iya, anak mantu cucu saya di luar kota sibuk gak bisa ngerawat saya. Hati saya, aduh. Ada satu oma, nyoceken HP ku loh, apa oma? HP-nya itu yang tenenene, itulah dibanting lantainya sing retak ya. Kenapa mak HP-nya? Iya kok gak pernah bunyi ya? Loh, iya soalnya kok gak pernah anak mantuku telepon, apa HP ini sing rusak, aduh.
Saya tahu istri saya mengandung 9 bulan buat putra saya. Apakah kita tega dengan ibu kita nanti seperti itu? Halo anak-anak muda, kasihi orang tuamu. Ya, kita gak akan pernah bisa membalas kebaikan orang tua kita. Sedih saya dengernya itu. Miris. Kenapa anak bisa berhasil? Ya karena pasti doa orang tua. Betul apa betul? Kalau saya nyetir dari Malang ke Blitar, mesti ada truk. Restu ibu. Doa ibu, ya kan. Loh, karena tanpa ibu, tanpa ayah kita gak bisa. Tapi saya percaya hari ini Yesus Blitar, engkau adalah anak-anak muda yang mengasihi orang tua. Ada amin? Amin. Ya. Saudara dengan saudara, waktu susah-susah bareng, dalam Yesus kita bersaudara. Sudah diberkati Tuhan lebih, gegeran perkara aset. Akhirnya bertemu di pengadilan. Saya cuma mau katakan, saudara dengan saudara harusnya ketemu di restoran, bukan di pengadilan. Ya. Saya bersyukur ya, karena ada satu cerita, dulu saya nggak naik kelas teman-teman. Jadi saya dulu waktu 2 SMP nggak naik gara-gara zamannya main game online, tembak-tembakan, dance-dancean itu loh ya. Gak tahu kalian zamannya, kayaknya udah pada gadget sekarang. Dulu masih warnet ya. Pokoknya AWSD, itu paling paling familiar ya. Terus saya nggak naik kelas, saya sempat minder karena saya itu anak laki-laki dan saya anak sulung. Ya, adik-adik saya perempuan-perempuan. Saya malu ya, kok sebagai anak laki-laki dan anak sulung. Dan di keluarga besar saya, cuman saya nggak naik kelas. Malu saya. Saya nggak bisa menerima waktu itu. Tapi ada satu momen yang merubah pikiran saya. Karena waktu itu guru saya ada ngilokno saya. Aduh malu Yoel. Masa ambil adik sekelas. Karena sama adik saya yang paling gede, yang Eva itu selisih 11 bulan. Jadi cuman satu tingkat aja selisih. Gara-gara nggak naik jadi seangkatan. Terus saya diilok-ilokno sama guru saya, tapi adik saya tiba-tiba jalan bareng sama adik saya. Tiba-tiba adik saya bilang, jangan bilang begitu. Begini-begini walaupun gak naik kelas, dia tetap kukuku dan tetap aku sayang, cinta sama kukuku. Wow. Di situ pikiran saya berubah. Saya pikir adik saya malu punya kuku kayak saya. Tapi adik saya bangga punya kuku yang seperti saya. Dari situ saya berubah pikiran saya dan hari ini saya berdoa buat kesuksesan adik saya. Saya nggak akan merasa adik saya lebih hebat dari saya merasa minder, enggak. Justru kalau lebih hebat dari saya, puji Tuhan. Sebaliknya, kalau saya jadi hamba Tuhan berhasil, adik saya pun juga akan bangga punya kuku seperti saya. Nah, seperti itu, teman-teman semuanya. Jangan saudara dianggap kompetitor. Pasti setiap saudara punya kelebihan sendiri-sendiri. Ada yang kelebihannya main musik, ada yang kelebihannya ngomong, ada yang kelebihannya makan, ada yang kelebihannya masak, ya kan? Ya yang masak biar masakin yang makan, gitu. Adik-adik saya suka masak, saya yang bagian makan. Nah, saling mengisi ya. Ada yang main musik, ada yang nyanyi lah. Kayak contoh Kak Yulinda sama adik-adiknya, ya toh. Nah, jadi saling melengkapi, saling mengisi. Nah, itu yang harus kita juga punya. Lalu ada kasih yang ketiga. Nah, kasih yang ketiga ini yang dipakai di bahasa aslinya yang Ibrani 13 ayat 1. Kalau kita tahu perjanjian baru itu bahasa aslinya Yunani ya, atau Greka. Itu menggunakan phileo ya, atau philia, yang artinya kasih persaudaraan kepada sesama yang tanpa hubungan darah. Contoh, bagaimana kita menyatakan kasih persaudaraan kita kepada saudara kita? Besok pagi kan ada ibadah raya 1 dan sorenya ada ibadah raya 2, betul? Dan pasti kursi itu akan dipakai besok oleh orang yang lain, betul? Nah, kalau kita tahu besok akan dipakai orang lain, ya minta tolong lek ngopel aja ditaruh di bawah kursi. Saya percaya di sini enggak ya, lebih parah, saumbel-umbele. Itu contohnya. Karena Anda mau orang yang pakai kursi besok merasakan kursi yang bersih, betul apa betul? Loh, itu yang nyata. Anda buang sampah misalnya. Kadang-kadang kita I love you Jesus, I love you Jesus, tapi sampah dibuang sembarangan. Bagaimana orang bisa melihat kasih Yesus? Kalau kita lihat kursinya kotor, kita lihat sampah kita tinggalkan. Ayo sama-sama kita belajar. Kalau di Malang ya, kita ada parkir mobil kalau di mall. Saya bilang, bagaimana orang bisa melihat kasih? Ya dari keluar parkiran gimana? Atau bergantian ngalah gitu.
Nah kita bisa lihat, kalau saya satu minggu pasti tebak 90% ini yang naik ke parkiran itu jemaat. Kadang-kadang saya kan mau balik ke rumah itu kan turun kan, jalan turun ini. Yang naik, mau maju, yang naik gitu. Saya lihat, jemaat darah Yesus, jemaat darah Yesus, jemaat darah Yesus. Sampai 10 menitan ada itu. Nah, kalau Senin baru, lebih cepat gitu ya. Enggak ya, ya tetap sama. Tapi saya mau katakan, praktek karsi ya seperti itu. Kursi dibantu, dijaga kebersihannya. Yaitu tadi jangan mentang-mentang, kan kursinya gereja, bukan kursi saya. Enak lek ngupil di dele-dele, jangan. Bawa tisu, taruh tisu, buang di tong sampah gitu loh. Bisa? Saya harap nggak sampai ketemu ada sing wis kering-kering, kerak-kerak gitu. Kalau ada yang pernah melakukan, bertobatlah. Ya, itu contoh nyata. Yang terakhir, kasih yang keempat, yaitu eros. Eros. Nah, ini yang harus berhati-hati teman-teman. Eros itu dari kepanjangannya erotis atau erotik. Kasih yang didasari oleh nafsu. Terutama yang pacaran, hati-hati. Ada yang namanya lust. Love itu apa? Lust itu nafsu. Tapi kalau love itu cinta. Kalau kamu punya pacar, buat yang cewek-cewek, halo yang cewek-cewek. Halo, kalau kamu punya pacar, sekali-sekali cium kamu boleh dong. Putuskan. Wis satu kata, putuskan udah. Aku boleh nggak memelukmu dengan erat loh. Namanya balon dipeluk erat-erat gitu. Pokoknya kalau sudah cium kamu, peluk kamu, putuskan udah. Itu berarti dia bukan love, dia lust. Dia bukan cinta sama kamu, dia nafsu sama kamu. Perhatikan saya, sebelum penyesalan datang belakangan. Yang di depan apa? Pendaftaran. Diingatkan pacaran ojo ndekos lho ya berdua. Tenang Pastor Yoel. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dari dalam nama Yesus, ampuni kami Yesus. Lah iya. Tuhan pasti mengampuni, tapi resikonya mesti ada. Kalau Anda nggak jaga pacaran dengan benar, terjadi pengisian di situ, pelentungan di situ, ya Anda harus tanggung jawab di situ. Harus ya gimana lagi, sudah terjadi. Makanya sebelum terjadi kita antisipasi. Ya, jadi sebelum lebih jauh, ya kamu harus berani nolak. Jangan, dalam nama Yesus jangan. Gampang gitu aja. Tapi begitu juga nanti kelak. Teman-teman, kalau engkau pasti menikah, kalau mau menikah lo ya engkau butuh yang namanya nafsu, ya betul. Ntar di kamar delok-delokan, lapoyo, kan gak mungkin. Pasti ada sesuatu yang terjadi yang kalian belum boleh tahu, nanti saja gitu ya. Tapi itulah eros, jadi kasih itu mengimbangi semuanya gitu ya. Nah sekarang, ada yang tanya sama saya, Pak Yoel, kalau Tuhan ada, kenapa kejahatan ada? Kenapa gelap ada? Kenapa kedinginan itu ada? Jawaban saya, kejahatan itu ada, bukan diciptakan ya. Kejahatan itu ada ketika absennya kasih Tuhan. Jadi kejahatan itu terjadi kalau tidak ada kasih. Kenapa kamu membunuh saudaramu? Ya, karena saya benci dengan dia. Loh, gak ada kasih. Kenapa kamu membunuh majikanmu? Ya, karena saya kepahitan dengan majikan saya. Loh, gak ada kasih toh. Jadi orang akan melakukan kejahatan kalau tidak ada kasih, makanya kita butuh Tuhan. Karena Allah adalah kasih. Yang kedua, apakah Tuhan menciptakan gelap? Tidak. Gelap adalah kondisi ketika tidak ada terang atau cahaya. Kalau kita lihat Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya adalah terang. Pada mulanya gelap. Tuhan berfirman dan jadilah terang. Jadi kalau engkau hidup dalam kegelapan, pertanyaannya jangan-jangan tidak ada Tuhan dalam hidupmu. Karena kalau ada Tuhan, kau akan hidup dalam terang. Amin. Karena kita anak-anak terang, bukan anak-anak gelap. Yang ketiga, kalau dingin, itu adalah kondisi tidak ada kehangatan. Waduh, saya Pak, saya yang butuh kehangatan, Pak, saya yang butuh kehangatan. Ya cari yang tepat, yang bisa memberi kehangatan, memberi kasih sayang. Loh iya tuh. Yang pacaran, nangis, saya dikit-dikit galau, wis putus saya itu. Timbangan bingung. Iya tuh. Tujuan menjalin hubungan adalah apa? Ada kasih mesra di situ. Betul apa betul?
Loh iya, saling menyakiti, hentikan saja. Terkadang kita putus bukan untuk berhenti saling menyayangi, berhenti saling menyakiti. Nah itu. Ini ya. Nah oleh sebab itu kita melihat di akhir zaman ini, karena ini sudah akhir zaman, kita mau lihat ayat kesukaan kita semua. Ayat terakhir. Ini adalah kondisi orang-orang kalau tidak punya kasih. Kita lihat di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 17. Saya akan jelaskan secara cepat ya. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 17. Kalau kamu nggak punya kasih, nanti kamu jadi kayak orang-orang ini. Karena ini berbicara orang-orang pada akhir zaman. Kalau ada kamu yang seperti itu, bertobat saran saya. Karena ini sudah akhir zaman. Apa contoh akhir zaman? Sekarang penyatuan mata uang. Saya yakin ada yang punya saldo online. Betul apa betul? Kalau di kota di Surabaya udah nggak banyak yang bawa dompet. Semua di HP. Bayar pakai HP. Transfer pakai HP. Yaitu penyatuan mata uang. Uang apa? Digital. Terus apa lagi? Bencana alam di mana-mana. Apalagi orang sudah nggak malu. Cowok sama cowok gandengan tangan. Cewek sama cewek gandengan tangan. Itulah nubuatan Sodom dan Gomora kembali di zaman ini. Itu kan kelakuannya Sodom dan Gomora. Nah, udah nggak lama lagi teman-teman. Harus setia sama Tuhan Yesus ya. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kata sukar itu kata kalepos bahasa aslinya. Kalepos itu artinya seneng yang mengenakkan telinga. Ditegur baper, ditegur nganu di WA, nyindir gitu kan. Nggak dewasa gitu. Karena sukanya yang memuji-memuji. Oh ya nggak apa-apa, lakukanlah terus, lakukanlah. Padahal itu membuat binasa. Menurut saya kasih itu bukan membiarkan dosa, tapi kasih mengajar kepada kebenaran. Kalau kamu lihat ada orang yang salah, tegur dengan kasih. Tegur dengan kasih itu bukan bicara lemah lembut datang aja gitu Pak. Oh bukan. Itu dosa, kamu harus mesti kembali ke jalan yang benar. Itu artinya makna tegur dengan kasih. Kita tuh kadang-kadang seneng sungkan ya. Sungkan itu membunuh, itu bahaya sekali. Sungguh. Aduh sungkan aku. Sampai tahun depan sungkan. Akhirnya sungkan membunuhmu. Bukan kita nyindir enggak, kita mau tegur dengan kasih. Amin. Lanjut secara cepat ayat yang kedua. Selanjutnya ayat yang kedua. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Itu namanya egosentris. Orang nulis status di Instagram. Wah gini nyindir aku ini. Ada loh, misalnya statusnya gini ya. Ada loh orang yang ngomong tok, mohon maaf, nyocot tok tapi gak iso kerja. Oh iki nyindir aku iki, wong iki nyindir aku iki. Loh, belum tentu nyindir Anda. Kok terlalu GR Anda? Karena semua dibawa ke diri kita. Contoh, kalau lagi ngobrol rame-rame teman-teman, aku loh punya ini, gak terima. Aku punya ini, yang itu, aku loh punya itu, loh aku yuk punya itu. Lah, jadi sombong-sombongan di dalam perkumpulan. Mungkin ada yang kayak gitu. Kalau ada kita tumpang tangan bareng ya. Mencintai dirinya sendiri. Yang kedua, menjadi hamba uang. Saya mau bilang, uang itu hamba yang baik, tapi tuan yang jahat. Sekali lagi saya ulangi ya. Uang adalah hamba yang baik, tetapi tuan yang jahat. Maksudnya apa? Kita memang betul uang perlu untuk hidup, tapi bukan hidup untuk uang. Kalau ada hidup untuk uang akan diikat terus sampai mati. Tapi kalau uang untuk hidup, artinya apa? Anda bisa pakai uang Anda memberkati orang, yang kekurangan Anda tolong, memberkati sesama. Jadi jangan jadi hamba uang. Uang ini bahasa lainnya apa sih? Mamon. Fulus. Jadilah orang yang tulus, jangan yang berfulus. Kenapa? Kalau kamu ngejar fulus pasti berakal bulus. Tapi jadilah orang yang tulus. Tulus itu apa sih? Apa adanya, bukan ada apanya. Nah itu. Jadi jangan sampai jadi hamba uang. Kalau kamu hamba uang, kamu diikat pasti. Uang, nggak ada habisnya tuh. Uang. Memang kita butuh uang, betul. Tapi kita bukan hidup untuk uang. Ada yang tanya sama saya, Pak Yuel, orang Kristen boleh punya uang nggak? Ya boleh toh. Anda lo jadi kaya, pasti kerja keras, betul nggak? Siapa yang tiba-tiba tidur, wah uang 1 miliar tiba-tiba muncul, ya ngepet lah kayak gitu. Tapi kan harus kerja, betul nggak? Punya uang boleh, yang nggak boleh cinta uang, itu yang nggak boleh. Kadang-kadang kita ini teoritis ya, nggak boleh punya uang, akhirnya ngutang, kasbon, pinjol. Oh itu loh pelayannya itu ternyata ngutangan lah ya, jangan toh.
Justru kita tunjukkan kita bukan yang seperti itu. Amin. Mereka akan membual, berarti bohong, suka bohong terus. Dan menyombongkan diri. Selalu merasa dirinya lebih hebat. Mereka akan menjadi pemfitnah. Zaman sekarang mau fitnah gampang. Anda bisa bikin cerita di TikTok, cerita di WhatsApp. Padahal itu belum tentu benar. Saya punya filosofi tentang makanan atau restoran ya. Kalau nggak enak, tolong kasih tahu. Misalnya saya punya restoran nih. Kalau tidak enak, tolong kasih tahu saya. Kalau enak, kasih tahu orang lain. Tapi kalau zaman sekarang kan enggak. Kita masukin TikTok. Akhirnya restorannya dibully orang, rezekinya nutup, enggak ada penghasilan. Loh, jahat enggak? Jahat. Akhirnya enggak bisa bayar pegawainya. Loh kan sakno. Lah makanya hati-hati jangan sembarangan. Makanya kita mengenal namanya UU ITE supaya engkau enggak sembarangan fitnah orang dari sosial media, enggak sembarangan ngilokno orang dari sosial media. Ya, terus yang selanjutnya, mereka akan memberontak terhadap orang tua. Nah, jangan sampai Yesus Blitar adalah anak-anak yang kurang ajar sama orang tua. Hati-hati loh. Orang tua itu piye-piye. Mungkin secara teknologi mungkin nggak sepintar anak-anak zaman sekarang. Tapi mereka punya pengalaman, mereka punya kasih sayang. Tapi orang tua saya nggak baik. Ya mungkin menurut Anda. Tapi saya masih percaya kok. Mungkin Anda nggak punya orang tua yang baik, tapi Anda punya Bapa di surga yang baik buat Anda. Jadi nggak baiknya ini dicari tahu dulu. Kalau iya soalnya saya minta motor gak dikasih motor loh, ya itu ya kayak ya beda cerita. Tapi tiba-tiba dikepoi lah itu. Saran saya tolong dicek kejiwaannya gitu loh. Tapi kalau cuma perkara minta motor nggak dikasih, ya wes toh. Kadang-kadang kita ini hidup gengsi loh, bahaya loh ya. Banyak orang jatuh miskin karena kepingin terlihat kaya. Saya punya filosofi kehidupan, mending dompet saya 100.000 tapi isinya 1 juta. Daripada dompet harganya 1 juta, isinya 100.000. Sudah banyak kita pengen tampil kelihatan kaya padahal nyicil baju nih. Pakai baju 5 juta cicilan tapi, kayak apa? Mending baju 100.000 tapi lunas. Betul apa betul? Pak aku minta ini soalnya temanku punya. Lah orang tuamu belum mampu ya ojo toh. Akhirnya orang tuamu karena sayang harus ngutang. Terus utangnya terlilit. Terus kamu nyalain orang tua, apa sih ngutang-ngutang padahal papamu melakukan itu untuk kamu. Kita renungkan bersama. Pak tonggoku duwe motor. Aku ya pengen, Pak. Lah enggak iso aku tak minggat dari rumah hari ini. Saya jadi orang tua wis minggat ae. Enak beban hidup wis lepas. Loh iya toh. Tiba-tiba mungkin ada orang tua yang langsung enggak mau, Bapak, wis enggak mau gitu. Tapi kalau ada yang tiba-tiba diem-diem malam mikir, apa tak ngutang aja yo. Akhirnya nyari pinjol, sing sampai bunganya bisa 30-40%, terlilit, akhirnya jual rumah. Mikir baik-baik. Jangan egois anak-anak muda, amin. Amin. Tanpa sadar kita tuh pengen dilihat orang, ngapain? Kamu hidup dilihat Tuhan aja wis. Yang penting Tuhan lihat kamu tulus, Tuhan lihat kamu baik. Jangan gengsi. Memang kamu cukupnya segitu wis cukupkan. Nanti sudah kerja sing giat, apa yang kamu inginkan, kamu beli pakai uang keringatmu sendiri. Amin. Ya, ini nilai yang penting. Ya kowe ketemu orang marketing ya gak akan dapat seperti ini. Karena yang marketing sementing closing aja. Tapi kalau saya nyampaikan kebenaran, karena banyak orang tua yang kasihan, pengen nyenengno anak, sampai harus ngapain, sampai harus ngutang, harus sampai jual apa, barang tak. Padahal belum perlu. Sudahlah. Ya, jangan seperti itu. Dukung orang tua kita, hormati orang tua kita. Amin. Lanjut ya. Tidak tahu berterima kasih. Ini kalau bahasanya ditolong mentung. Teman-teman, kamu lek nolong orang, wis ojo berharap orang itu baik sama kamu. Pasti apa? Kecewa. Nggak akan. Kamu nolong orang berharap dia baik. Wis mustahil. Mitos itu. Jadi lebih baik kalau kamu nolong orang, nolonglah dengan tulus. Nggak usah berharap kembalian. Nggak usah berharap susu ya. Kamu nolong orang karena Tuhan sudah berkati kamu dengan baik. Ono temenmu jengkel no senengane nyilit duit tapi nggak balik no. Yo wis, kasih nggak usah dibalik no wis. Daripada persahabatanmu hancur hanya karena uang. Iya. Jadi kalau kamu nolong sekali lagi ya, penolong sama yang ditolong kuatan mana?
Penolong. Kalau kamu bisa nolong orang berarti kamu penolong. Kalau kamu bisa berkati orang dengan uangmu berarti Tuhan berkati kamu lebih. Wes gitu aja, gak usah kecewa. Sebanyak kita kecewa, aku lho kurang opo mbek wong iku. Duitku tak kasih kabeh. Ke rumahku yo lemariku dibuka, kulkasku dibuka, sampai disisakno minta nyicip boleh yo, nyicip yo. Nyicip tapi sak gentong dientekno yo gak ngicip, ya ngicipnya sithik-sithik sampai entek. Ya itu namanya enggak tahu diri. Nah, itu. Jadi kita biarin aja orang-orang seperti itu ya. Tidak memperdulikan agama. Wah ini udah banyak nih. Wah terus gak Yesus-Yesusan lu. Kenapa saya percaya Yesus? Bukan karena saya lahir dari keluarga Kristen. Tapi saya tahu saya butuh juru selamat. Yaitu Yesus Kristus yang bisa bawa saya ke surga. Gak ada yang lain. Hanya Yesus. Lanjut ya, secara cepat. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ayat keempat. Nanti kalian bisa baca lagi di rumah ya. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Nah berlagak tahu ini ya biasanya baru ngerti dikit kemeru. Ini kalau saya sebut perkemi ya, Persatuan Kemeru Indonesia ya. Aku ero tok tapi ya kan kemeru ya. Kadang-kadang kita baru ngerti dikit, udah merasa yang lain itu bodoh, kita lebih pinter. Jangan. Kita perlu belajar lebih lagi. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat yang kelima. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Wah, jadi jauhi orang-orang yang akhir zaman itu ya. Ayat yang keenam. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Ayat yang ketujuh. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Ayat 9. Yang selanjutnya ayat yang ke-9. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Siapa Yanes dan Yambres? Yanes dan Yambres ini adalah penyihir dari Firaun. Salah dua dari penyihirnya Firaun yang Anda bisa baca di Keluaran 7 ayat yang ke-11. Di mana waktu itu dia berhadapan dengan Musa, dia gedekan tongkatnya bisa jadi ular. Nah ini Yanes dan Yambres. Ini bicara apa? Kuasa gelap, kuasa jahat tidak akan menang melawan dengan kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus. Amin. Gak usah takut, kemarin minggu lalu saya bahas tentang santet. Gak usah takut orang Kristen disantet. Kita punya pelindung, kita punya malaikat-malaikat yang menjaga kita, amin. Yes, itu satu jenis. Ini kapan-kapan saya akan khotbah tentang demonologi, tentang iblis, tentang setan. Bagaimana kita tahu kuasa-kuasa setan, bagaimana kita tahu tempat itu ada penglarisnya. Bagaimana kita tahu kalau orang itu terikat dengan setan, tapi di lain kesempatan. Ya, secara cepat, yang ke-10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Nah ini Paulus yang nulis ya. Engkau telah melihat aku dianiaya, sengsara, seperti yang telah kuderita di Antioquia, Iconium, Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Antioquia, Iconium, dan Listra itu sekarang adalah negara Turki. Dan apa yang dialami oleh Paulus? Paulus dilempari batu, diolok-olok dan diseret. Itu yang dia alami. Tetapi Tuhan melepaskan daripada itu. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus akan menderita aniaya. Ayat 13. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah banyak. Mereka akan menyesatkan dan disesatkan. Coba merasa gak banyak akhir-akhir ini orang kayak jahat gitu? Yang memang akhir zaman tergenapi. Betul apa betul? Bahkan orang di dalam lebih jahat daripada orang di luar. Betul apa betul? Kalau kita nggak jaga hati kita bisa jadi orang akhir zaman loh. Ayat 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran, yaitu Yesus Kristus yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dan ayat yang terakhir, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saya undang boleh pemain musik maju ke depan. Saudara, pilihannya cuma dua teman-teman. Kalau kamu dipenuhi kasih, kamu dipakai Tuhan.
Kalau kamu dipenuhi kejahatan, kamu dipakai setan. Pilihannya cuma dua. Bagaimana Pak Yuel cara taunya? Kalau kamu suka, aku tak mengampuni orang yang salah. Aku tak menolong orang. Aku tak memberkati orang. Berarti kamu dipakai Tuhan. Tapi kalau kamu selalu, oh tak jegal aja. Oh tak tendang aja. Oh tak colong aja. Berarti engkau dipakai setan. Pilihannya cuma dua. Di dunia ini pilihannya cuma dua. Mari kita cross check hari ini. Jangan sampai kedatangannya yang kedua kali, engkau malah menjadi manusia-manusia akhir zaman yang meninggalkan kebenaran. Kebenaran punya makna, bahasanya aslinya adalah aletheia. Aletheia itu artinya kebenaran yang mutlak. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Kata kebenaran di situ menggunakan kata aletheia. Ya Yesuslah kebenaran itu sendiri. Yohanes 8 berkata, kebenaran itu memerdekakan. Ya Yesus itu yang memerdekakan. Anak-anak muda, saya sungguh rindu gereja menjadi tempat yang anak-anak muda jadi suka kembali ke gereja. Karena kebenaran. Engkau harus mengenal Yesus. Engkau harus tahu Yesus. Engkau akan tahu bedanya nanti mana yang betul-betul ikut Yesus, mana yang tidak. Pokoknya ngajai nakal, ngakali, ngajai nyolong, ngajai jahat, ya itu berarti dipakai setan. Tapi kalau yuk kita nolong orang, yuk kita ke gereja, yuk kita saling mendoakan, yuk kita saling mendukung, yuk. Berarti engkau dipakai Tuhan, amin. Dan saya percaya hari ini semua anak-anak Yesus Blitar yang juga saya baru pertama kali ada melihat, engkau pasti pakai Tuhan. Kalau engkau mungkin ada masalah demi masalah, percaya Tuhan Yesus sanggup melepaskan. Mungkin ada engkau yang datang dengan berbeban berat, engkau datang dengan masalah, mungkin masalah keluarga. Mungkin kau datang dengan, mungkin masalah teman, kau dihianati temanmu. Mungkin kau habis putus pacar. Gak usah takut, ada Yesus yang bisa memulihkan. Kita percaya Yesus ada, dan kita percaya Tuhan masih sanggup menolong.